Hitung. Oke, selamat pagi, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Purno. Pada kali ini kita kedatangan tamu siswa berprestasi dan juga pembinanya di bidang pencak silat. Ya, luar biasa ini. Ini kita coba berkenalan dengan beliau. Seperti apa perasaan dia selama mengikuti pelatihan mengikuti lomba, bagaimana kit-kitnya dia ikut lomba, dan juga bagaimana pelatihnya bisa membina sampai akhirnya dia bisa juara. Tamu kita ada dua, yaitu adalah Arka dan Pak Dika. Selamat datang Mas Arka sama Pak Dika. Selamat. Oke, terima kasih sudah datang ke di podcast kita pada hari ini. Oke, kita bicara santai ya, jangan tegang ya. Oke, bagaimana kabar Arka? Baik, Pak. Oke, Pak Dika bagaimana kabarnya? Sehat. Oke, selamat ya Pak Dika dan juga Arka, anaknya sudah menorehkan prestasi ya di SMK Negeri 1 Purno dalam POPCAP ya, Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Bojonegoro ya, tahun 2025 yang baru-baru ini ya. Iya. Baru 2 minggu atau 1 minggu yang lalu ya? 2 mingguan. 2 minggu yang lalu ya. Oke, bagaimana perasaannya setelah mendapatkan prestasi ini? Prestasi pertama atau sudah beberapa kali nih? 3 kali prestasi. Ketiga kali? Ya. Oke, sebelumnya di pencaksilat juga? Ya. Oke. Di SMP? Ya, di SMP. Di SMP ya. Oke, waktu itu pekan olahraga pelajar juga atau bagaimana? Ya, pekan olahraga juga. Pekan olahraga pelajar juga ya. Ya. Oke, mendapatkan juara berapa? Juara 2. Juara 2. Dan satu lagi? Kapolres Cup. Kapolres Cup ya. Oke, luar biasa. Kamu senang pencaksilat ya? Iya, Pak. Oke, tapi untuk yang baik ya, Ya. bukan untuk yang tawuran. Oke, selamat Pak Dika ya. Bagaimana perasaan Pak Dika setelah mendapatkan anaknya bisa mendapatkan juara pencaksilat, juara 1 loh, luar biasa nih. Yang pertama ya saya sampaikan terima kasih dulu kepada semua pihak, Bapak Ibu guru dan teman-teman dari SMK Purno yang sudah memberikan dukungan. Ya. Pertama, kemudian dari Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mengizinkan Arka ini untuk mengikuti persiapan TC selama kurang lebih 3 minggu. Iya. Nah, kurang lebih 3 minggu. Jadi Arka ini saya izinkan selama 3 minggu untuk tidak mengikuti pelajaran, Pak. Waduh, selama 3 minggu ya. Oke, Karena prinsip saya gini, ketika saya memberangkatkan atlet untuk lomba, persiapan harus matang. Ya. Saya tidak mau menyesal di kemudian hari karena kurang persiapan. Jadi persiapan saya harus maksimal, dan ini terbukti dibuktikan oleh anak didik saya, hasilnya juga maksimal. Itu. Kalau perasaan saya pertama pasti bangga. Bisa mengantar anak didik saya sebagai juara 1 di ajang Pekan Olahraga Pelajar yang ketiga di Bojonegoro. Ya. Kalau SMK Purno itu sering Pak kalau pencaksilat. Dulu juga pernah juara 1 dan juara 3 di ajang yang sama 2019. 2019. Oke, berarti sudah cukup lama ya. Iya. Sekarang 2025 baru 2025. kembali lagi. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, kemudian untuk Arka ini siswa 10 TKR 3 ya. Ya. Oke. Luar biasa ya, kelas 10 sudah menorehkan prestasi. Apa yang membuat kamu tertarik pencaksilat? Memang kamu tertarik dari dulu? Ya, saya itu tertarik dengan idola saya, yaitu Hanifan. Oh, ada idolanya namanya? Hanifan. Hanifan itu seorang apa? Pencaksilat. Dia pernah menjuarai juara dunia PON bela diri, Pak. Juara dunia PON. Wow. Oke. Juara dunia. Dan dia pernah main di Asian Games ya. Oke, luar biasa. Berarti kamu juga pasti ada punya mimpi nanti. Saya juga nanti bisa ikut lomba di Pekan Olahraga Nasional begitu ya. Dan juga nanti kalau bisa sampai Asian Games gitu ya. Oke, luar biasa. Semoga nanti terwujud ya. Amin, Pak. Kemudian kamu mengidolakan dia itu karena apa? Apakah mungkin karena hanya dia juara saja atau apa yang kamu? Ya, dia bermotivasi itu kayak tekniknya itu sangat baik dan bagus. Dan selain itu
dia pernah mengajari saya dalam ya intinya idola saya itu Hanifan. Oh, jadi Pak Mas siapa? Hanifan itu mungkin juga gurumu waktu di ini ya, latihan di luar sekolah begitu ya? Oh gitu, berarti satu kampung ya? Oke, luar biasa. Apakah juga Mas Hanifan itu juga mungkin alumni dari SMK Bruno? Tidak. Oh tidak ya? Oke, luar biasa ya. Mungkin ada lagi yang membuat kamu mengidolakan dia apa? Selain mengidolakan, saya juga mengidolakan Yoga Aldi ya. Oke. Guru pelatihmu juga gitu ya. Oke. Nah kemudian kamu kan sekarang ini kan sudah mendapatkan banyak sudah 3 kali prestasi ya gitu ya. Waktu kemarin pekan olahraga pelajar itu, persiapanmu kira-kira sampai apa? Kok bisa sampai kamu menjadi juara? Persiapan saya itu latihannya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya? Di organisasi. 3 organisasi ya? Di TC di sekolah SMK setiap hari. Itu setiap hari. Oh luar biasa ya, berarti persiapannya sangat matang ya. Nah kemudian untuk Pak Dika nih, kemarin waktu jenengan kan sebagai pelatih ya, misalnya memberikan dukungan kepada Arka. Waktu itu seperti apa persiapan yang dilakukan oleh Pak Dika waktu itu? Kan waktu itu kan sampai 3 minggu, apa saja yang dilatih, teknik-tekniknya seperti apa? Yang pertama, waktu setiap hari latihan atau TC di SMK itu saya lebih ke ketahanan fisik Pak. Ya. Terutama lari, kemudian menjaga berat badan itu tadi. Karena apa? Karena dalam pencaksilat kalau berat badan itu melebihi batas dari kelas, dia akan didiskualifikasi. Waduh. Jadi saya harus memberikan motivasi pada anak didik saya. Satu, menjaga stamina tanpa mengurangi berat badan atau tanpa melebihi berat badan. Nah, itu seperti itu. Pertama yaitu tadi ketahanan fisik itu tadi. Ketahanan fisik ya. Ya nanti bisa nanyakan makannya seperti apa. Lebih banyak makan telur ini. Oh gitu, makanan juga harus ini ya, harus dijaga. Kalau banyak makan nasi atau banyak yang berkuah, nanti berat badannya akan naik. Sangat drastis. Pengaruh ke berat badan ya. Dan nanti bisa didis dari kelas yang dipertandingkan. Misalnya contohnya Arka ini kan kelas A putra remaja. Batas maksimalnya kan 43 kilo. 43 kilo ya. Berat badan itu nanti kalau 43,2 misalnya atau 1 on gitu. Dis Pak. Oh, didis ya. Jadi harus menjaga pola makan. Benar-benar dijaga pola makannya. Paling banyak ini dia tak suruh makan telur sama pisang. Pisang ya. Nah, itu kan sumber energi tanpa menambah berat badan. Oke. Ini berarti Arka dimasuk di kelas apa? Kelas A ya. Itu yang usia yang berat badan rentang berapa itu? 39 sampai 43 kilo ya. Itu kelasnya itu dari kelas A sampai kelas apa? Kelas G ya. Oke, kalau kelas G itu sampai berat berapa itu? 69 sampai 70. Oke. Nah, kemudian Pak Dika yang kemarin itu kan peserta yang dari SMK Bruno kan selain Arka juga ada ya? Ada. Main di kelas mana saja juga? Yang dari SMK Bruno ada 3 anak. Yang Arka ini kelas A. Yang Dio kelas 11 TKJ itu di kelas B. Kemudian Sobirin kelas 10 TKR itu di kelas C. Kelas C ya. Oke, berarti berat badannya lumayan ya. Di atasnya Arka berat. Oke, kemudian yang kemarin itu yang gagalnya dia apa kira-kira Pak? Gagalnya di 8 besar. 8 besar di perebutan semifinal dia gagal. Misalnya di pertandingan terakhir dia menang, dia masuk semi. Otomatis dia akan juara 3. Oke. Gagal ya. Karena satu kalah di fisik juga. Ya. Yang Sobirin sama dia itu kalahnya di fisik. Nafasnya kurang ya. Oke. Nah, kalau menurut Pak Dika sebenarnya untuk mungkin melatih anak itu kan biasanya kan
harus benar-benar siap ini ya, nafas ya. Untuk supaya kita bisa nafasnya itu bagus, itu latihannya seperti apa, Pak? Yang pertama ya dari lari itu tadi. Larinya siang hari. Oke. Itu akan menambah stamina. Kemudian dari sparring, Pak. Sparring itu tanding. Oke, tanding. Nah, misalnya di pertandingan itu 1,5 menit bersih per babak. Anak-anak ketika sparring itu tak suruh minimal 5 menit bersih per babak. 5 menit bersih per babak. Per babak ya. Oke. Itu nanti kan sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Jadi kalau 3 babak berarti 15 menit bersih. Napasnya akan terbiasa. Oke. Jadi kalau seperti Arka dan yang lain-lain itu sudah terbiasa. Sudah terbiasa di 5 menit itu tadi per babak. Jadi hampir tidak terasa lah kalau cuma bertanding 1,5 menit itu, kalau seperti Arka tidak terasa. Oke, kalau di pertandingan kemarin itu apa namanya? 1,5 menit ya. Tidak terasa dia, karena sudah sering ketika saya pertandingkan, saya sparringkan itu 5 menit bersih. Yang Dio dan Sobirin itu kemarin kelelahan di itu karena malamnya dia tidak, saya suruh tidur sore, tidurnya malam. Tidur malam ya. Oke. Baik, apa namanya? Pada saat kamu Arka ini pertandingan kan sudah sering kan bertanding gitu ya. Kemudian apa kamu pernah ini sampai tiba-tiba cedera apa karena jatuh dan sebagainya? Ya terjadi di saat final, Pak. Kaki saya tendang lawannya dan kaki saya memar, Pak. Oh, oke, sampai memar ya. Oke, tapi apakah parah atau bagaimana? Tidak sampai parah ya? Sudah biasa. Oke, sudah terbiasa ya. Atlet pencak silat cedera itu sudah biasa. Cedera sudah terbiasa ya. Karena kan sering beradu fisik. Oke. Tapi tetap harus dijaga ya kesehatan ya. Oke. Nah, kemudian pada saat pada saat pekan pertandingan pencak silat itu kan sebenarnya ada aturannya ya. Itu aturannya apa saja itu yang tidak boleh dipukul, kena, harus bagaimana? Secara umum saja enggak. Aturan 1 tidak boleh membatet bodi musuh. Menarik ya, nggak boleh menarik. Oke. Kalau menarik itu bisa pelanggaran berat, Pak. Pelanggaran berat. Ya. Oke, karena sering terjadi seperti itu ya. Oke. Dan yang mengakibatkan cedera itu karena ditarik itu. Oke. Yang jatuh cedera. Yang kedua tidak boleh menunda kemaluan atau kepala. Oke. Ini ya. Secara umumnya seperti itu. Secara umum seperti itu ya. Kalau secara detailnya mungkin saya bisa menambahkan. Oke, bisa, Pak. Jadi di pertandingan pencak silat itu kan ada yang namanya poin plus dan poin main. Iya. Poin plus itu diberikan ketika misalnya pesilat itu memukul dengan power. Jadi sampai ada powernya gitu, ada suaranya. Oke. Itu akan mendapatkan poin plus. Nah, tapi kalau mukul tapi tidak ada suaranya berarti kan kurang bertenaga. Betul. Itu tidak ada poinnya. Oh, tidak ada poin. Betul. Walaupun ada pukulan tapi nggak ada poin. Walaupun dia memukul berkali-kali, tapi kalau tidak bertenaga, kan ada wasitnya itu, dewan jurinya. Itu tidak akan mendapatkan poin. Jadi pukulan harus bertenaga, kuat dan bertenaga. Kalau yang kemarin ketika pertandingan itu kan memakai aturan pencak silat IPSI, itu aturan 2025. Nah, jadi ketika narik kemudian kita mukul tapi tidak dilepas, itu pelanggaran atau min 1 poinnya. Misalnya kita ditendang, kita saut, masih dipegang, kita sudah mukul atau balas tendang, min 2. Nah, seperti itu. Jadi harus dilepas dulu. Kita berhasil nangkis, itu harus dilepas, baru balas mukul atau tendang. Itu kita kalau tendang berarti kita tambah 2 poin. Tapi juga syaratnya sama, harus bertenaga. Bertenaga. Kemudian setelah nendang harus memakai kaidah pencak silat. Misalnya habis nendang, habis mukul, tidak pakai kaidah pencak silat atau pasang, dia tidak dapat poin. Misalnya ya, habis mukul, dia berdiri gitu aja, tidak akan dapat poin. Harus pasang. Nah, harus ada kaidah pencak silat. Itu namanya seperti itu. Itu berarti kalau seperti menerapkan seperti itu berarti poinnya nanti besar gitu ya? Bukan besar, mendapatkan poin yang sesuai dengan aturan. Misalnya nendang, poinnya kan 2. Tapi kalau kita tidak pasang setelah nendang, nah itu tidak dapat poin, 0. Nah, jadi harus pasang. Saya juga baru tahu ya aturan seperti itu ya. Ini secara umum saya jelaskan. Nah, kemudian aturan yang mungkin kamu pada saat bertanding itu kan ada poin-poinnya ya. Kalau ini poinnya kecil, sedang, kemudian besar.
Itu ada memang seperti itu ya. Poin besar itu. Ya, ada. Apakah mungkin waktu pertanding itu ada sering mendapatkan poin yang besar gitu? Sering. Apa itu? Waktu Seperti apa? semi. Waktu semi itu poinnya 3. 3. Paling besar kan poinnya 3, Pak. Oke, paling 3 besar 3. Bisa menjatuhkan lawan. Baik dengan sautan atau dengan guntingan. Kalau kemarin Arka yang di semifinal itu berhasil menggunting selama 3 kali. Lawannya digunting sampai jatuh. Itu poinnya berarti 3 kali 3, 9 dari guntingan atau jatuhan itu. Kalau pukulan kan 1, tendangan bertenaga 2, jatuhan atau guntingan bantingan 3. Itu dikumpulkan terus sampai babak ketiga selesai, itu nanti total poinnya berapa kan terlihat. Nah, waktu di final itu poinmu sampai berapa? Kamu menang berapa? 20. Musuhnya 9. Musuhnya jauh sekali ya. Betul. Pada waktu sebelumnya bagaimana? Waktu di semifinal dan sebelumnya itu poinnya apakah tipis atau Yang jauh semifinal juga? malah kejar-kejaran. Semifinal kejar-kejaran. Tipis ya? Ya, Berapa? Poin-poin berapa? Semifinal itu kalau tidak salah Salah 14-10. 14-10 ya. Oke juga. Waktu itu memang mungkin lawannya sebenarnya berat ya. Kalau sebenarnya kalau berat di final, Pak. Mau berat di final. Tapi pertandingannya itu Arka agak grogi waktu itu. Oke. Demam panggung karena musuhnya posturnya lebih tinggi. Oh gitu. Beratnya sama. Beratnya lebih tinggi. Posturnya tinggi. Oke. Dia agak grogi. Iya. Seperti itu. Kayak demam Nah, panggung. waktu itu apa yang membuat kamu yang membuat kamu istilahnya kan waktu grogi ya? Terus apa yang kamu lakukan supaya tidak grogi dan tetap bisa percaya diri melawan dia itu? tarik nafas 3 kali, Heeh. terus dihembuskan, Heeh. terus baca doa bismillah. Oh, oke, luar biasa ini. Agamanya sangat bagus ya, rajin ini ya beribadah ya. Oke, bagus ya. Nah, kemudian siapa untuk Arka sendiri yang support sistem kamu yang misalnya sangat mendukung kamu? Apakah orang tuamu, temanmu atau siapa? Orang tua kamu sangat mendukung ya, selalu mendoakan kamu supaya bisa prestasi dimanapun kamu berada gitu ya. Wah, oke, luar biasa. Nah, kemudian apa lagi ya? Apa sebenarnya yang membuat tujuan kamu bisa ikut prestasi di ini? Biar masa depan saya itu agak ini, masa depan saya bisa berkembang di dunia pencaksilat juga dan di dunia ekonomi juga. Oke, baik ya. Ya, saya doakan nanti Arka bisa nanti lanjut ya nanti mungkin nanti sebentar lagi nanti kan ada lagi pertandingan kejuaraan ya. Mungkin nanti targetnya nanti kamu ikut di pertandingan apa lagi kira-kira dalam waktu dekat ini? Prof. Apa? Oh, Prof. Berarti kamu juga nanti bisa masuk ikut Ada gitu. seleksi nanti. Jadi yang juara-juara nanti dikumpulkan, ini diseleksi lagi. Diseleksi satu kabupaten. Nanti diambil Bojonegoro ke Porprov. berapa yang bisa diambil nanti? Nah itu tergantung ke Bojonegoro nanti, Pak. Oke. Karena belum ada persiapan Seleksinya itu event Porprov, Pak. Jadi kemarin ini kita masuk seleksi. Oh, sudah masuk seleksi. Ya, tapi besok kan diseleksi lagi. Diseleksi lagi nanti ya. Oke. Entah diberangkatkan per kelasnya itu 2 atlet atau 1 atlet yang tergantung kabupaten. Oke, untuk dari SMK Purno dulu apakah sudah pernah mungkin sampai bisa melaju ke Porprov untuk pencaksilat? Masih belum ya? Kalau dulu belum, Pak. Dulu waktunya kan waktu 2009 terus corona, Pak. Iya. Nah, mestinya juara 1 dan 3 itu ikut Porprov. Tapi karena ada corona, ya kan 2019 tuh, terus 2020 ada corona, jadi mengikuti Porprov tapi pakai live YouTube kemarin itu. Live YouTube ya. Jadi pencaksilat tapi yang kategori seni, Pak. Karena kan yang COVID itu apa namanya, Pak? Pandemi yang tidak boleh bertatap muka. Oh, tidak boleh tidak boleh isolasi itu. salaman ya. Tidak boleh. Kan tidak boleh mengadakan pertandingan pencaksilat. Jadi Porprov kemarin yang 2020 itu mengadakannya kategori seni. Jadi seni itu gerak sendiri, direkam di video, diupload di linknya Pemprov. Oke. Tapi tidak juara. Pernah Sungkambur. Iya.
Nanti semoga Arka bisa nanti ini ya, bisa melaju ke Porprov ya, dan bisa nanti menorehkan prestasi sampai ke nasional, sampai mungkin juga dunia nantinya ya. Oke. Kemudian saya tanya Pak Dika sebagai pimpinannya. Sejauh ini berarti Pak Dika sebagai mungkin ada ekstranya ya? Kalau ekstranya tidak ada Pak. Dulu saya pernah mengajukan untuk ekstra pencak itu tidak disetujui sama kepala sekolah waktu 2019. Jadi tujuan saya mengadakan ekstra pencak silat itu apa? Satu, meminimalisir anak-anak tawuran. Betul. Jadi anak-anak yang suka tawuran itu saya berikan wadah untuk latihan pencak silat prestasi. Tapi dulu ditentang sama kepala sekolahnya takut kalau dengan adanya pencak silat itu malah menimbulkan kerusuhan. Betul, ya ditakutkan. Padahal saya sudah menjelaskan, Pak. Pencak silat di SMK Borneo ini kan banyak aliran perguruan yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya TC pencak silat dalam naungan IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia, itu bisa menampung semua perguruan jadi satu. Mestinya lebih bisa rukun, Pak. Betul. Ya, dengan tapi ya namanya kebijakan Pak, saya nggak bisa apa-apa, cuma saya mensiasatinya dengan mengadakan TC ketika mau lomba. Jadi ketika mau lomba baru saya adakan TC. Siap. Baik, untuk harapannya Pak Dika nanti sejauh ini misalnya peran dari sekolah untuk mendukung siswa untuk ikut lomba ini seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, saya sudah menyampaikan terima kasih atas dukungannya, termasuk guru mapel yang sudah memberikan izin anak-anak saya untuk TC. Nah, itu bentuk dukungan yang sangat bagus sekali. Karena apa? Karena prestasi tidak harus secara akademik. Prestasi non akademis itu juga bagus, Pak. Nah, sedangkan anak-anak SMK Borneo kalau saya lihat itu potensinya di pencak silat itu banyak sekali, bagus sekali. Karena apa? Hampir 75% siswa kita itu pasti ikut pencak silat. Nah, itu kan salah satu potensi, Pak. Betul. Nah, yang harus diberikan wadah, diberikan dukungan. Nah, itu sangat membantu sekali bagi prestasinya nanti di masa depan. Karena apa? Ketika mau daftar kuliah, kalau kita punya prestasi yang bagus seperti Popcap, itu kan juga ada nilai plusnya. Untuk Arka sendiri setelah lulus nanti mau jadi apa nih? Sudah ada kepikiran dari SMK nanti? Ya sudah ada. Saya langsung kerja ya? Nggak ada lanjut kuliah atau mungkin ada apa gitu? Nggak ada? Tapi sih kalau ayah sih nyuruhnya kuliah. Kuliah. Terus mau disuruh kuliah di mana? Di Universitas Surabaya. Jurusan apa? Rencana mau? Kalau saya nanti mengarahkannya ya pendidikan kepelatihan pencak silat kalau saya. Oh gitu. Gimana? Kamu sendiri ada tertarik di pencak silat? Ada tertarik seperti ya. Kan nanti bisa mengembangkan potensinya. Jadi nanti kalau misalnya dia kuliah di UNESA, Fakultas Olahraga, jurusannya nanti pendidikan kepelatihan pencak silat, akan menambah wawasannya di dunia pencak silat. Dan itu didukung dari pengalaman dia mulai dari SMP sudah pernah bertanding, SMK juga bertanding, itu kan sangat mendukung, Pak. Kalau dia kuliah. Kalau saya mengarahkannya seperti itu, nanti tergantung anaknya sendiri. Kalau Arka sendiri ini kamu biasanya latihannya pulang sekolah setiap hari atau bagaimana? Ya seminggu itu kadang 3 kali, Pak. Seminggu 3 kali. Itu yang TC di perguruan atau organisasi. Kalau TC yang di sekolah itu waktu mau lomba. Waktu belum saja ya. Melatih Pak Dika sendiri ya. Baik, terima kasih Pak Dika, terima kasih Arka sudah hadir di podcast kita hari ini. Boleh ada tambahan kesan atau motivasi untuk anak-anak yang lain? Silakan Pak Dika, motivasi untuk anak-anak. Baik, untuk anak-anak dari SMK Borneo, karena banyak sekali anak-anak kami yang mengikuti aliran pencak silat dari berbagai perguruan, sudah tidak zamannya untuk tawuran. Manfaatkan bakat kalian, keahlian kalian dalam seni bela diri pencak silat ke arah
yang lebih baik atau arah ke prestasi. Kita sudah membuktikan bahwa anak didik kami yang benar-benar mau berusaha untuk latihan serius, dia mendapatkan prestasi juara 1 di Popcup Bojonegoro dalam dunia pencaksilat. Jadi sudah tidak zamannya lagi tawuran. Mari kalau anak-anak berminat, berbakat dalam seni bela diri pencaksilat, silahkan mendaftarkan diri untuk kami seleksi mengikuti lomba-lomba dalam pertandingan pencaksilat di kemudian hari. Terima kasih. Oke, kemudian untuk Arka mungkin ada pesan untuk teman-temannya atau guru? Pesan-pesan saya untuk teman-teman saya yaitu bergabunglah dalam ekstra pencaksilat di SMKN 1. Oke, baik. Terima kasih untuk Arka ya, luar biasa untuk berbagai pengalaman bisa mendapatkan prestasi di pencaksilat. Dan terima kasih juga Pak Dika untuk membina ini ya, anak-anak siswa SMK Brno bisa berprestasi di pencaksilat. Semoga nanti SMK Negeri 1 Brno siswa-siswanya bisa menorehkan prestasi baik di kabupaten atau juga sampai ke provinsi dan juga nasional. Oke, terima kasih. Kita tutup podcast kita hari ini. Sampai jumpa di tema-tema selanjutnya. Oke, sampai jumpa.